Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat selalu ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan materi yang akan kita bahas selanjutnya. Identitas pengembangan media pembelajaran berbasis mikroskop office PowerPoint. A. Nama mahasiswa Tintin Agustin. B. NIM atau nomor induk mahasiswa 2021-0621-390. C. Pertemuan 7. Pengembangan media pembelajaran berbasis mikroskop office PowerPoint. D. Kompetensi dasar penganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Yang E. Tujuan dari pembelajaran yaitu melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Yang F. Judul materi, siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Identitas pengembangan media pembelajaran berbasis mikroskop office PowerPoint. Yang terakhir ada G. Penjelasan materi. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus air. Di sini siapa yang tahu pengertian dari siklus air? Baik, siklus air adalah proses perputaran air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi secara berulang. Adapun tahapan-tahapan terjadinya siklus air, yang pertama ada evaporasi, kedua transpirasi, ketiga kondensasi, keempat adveksi, kelima presipitasi, keenam infiltrasi, dan yang ketujuh runoff. Baik anak-anak, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian dari setiap tahap siklus air. Pertama itu evaporasi. Terjadinya air di laut, sungai, serta danau mengalami penguapan akibat panas dari sinar matahari. Dapat kalian lihat contoh atau ilustrasi dari proses evaporasi. Pada proses kedua ini, penguapan terjadi oleh tumbuhan yang disebut transpirasi. Tahap ketiga yaitu kondensasi. Saat suhu udara turun, titik-titik air di atmosfer akan mengalami pengembunan dan membentuk awan-awan. Saat proses penguapan oleh tahap evaporasi dan transpirasi, penguapan tersebut akan mengalami pengembunan dan membentuk awan-awan. Tahap keempat ada adveksi, proses perpindahan awan secara horizontal dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Nah, pembentukan awan ini terjadi pada proses penguapan oleh air dan tumbuhan secara evaporasi dan transpirasi sehingga mengakibatkan dan membentuk awan. Nah, awan di sini dari tadinya awan putih akan menjadi lama-kelamaan akan menjadi awan hitam diakibatkan dari banyaknya massa air di dalam awan tersebut. Tahap yang kelima yaitu presipitasi. Proses pengembatan di mana uap air di udara sudah tidak dapat menampung air hujan atau jenuh sehingga turun menjadi hujan. Presipitasi terjadi ketika awan sudah tidak lagi mampu menahan uap air atau jenuh sehingga awan tersebut menurunkan air hujan. Air hujan ini turun dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk titik-titik hujan atau salju. Tahap keenam yaitu infiltrasi. Nah, proses penyerapan air ke dalam tanah. Proses ini terjadi ketika air hujan yang turun dari atmosfer ke permukaan bumi
akan diserap oleh tanah dan tersimpan menjadi air tanah. Air tanah ini secara terus-menerus akan kembali mengalir ke laut. Tahap yang ketujuh yaitu runoff, proses mengalirnya air hujan ke sungai, danau, samudra, dan saluran air lainnya. Proses ini terjadi ketika air hujan dari permukaan tinggi menuju permukaan rendah seperti sungai, danau, samudra, dan saluran air lainnya. Nah, agar kalian lebih memahami, juga mengerti, dan ada gambaran untuk proses siklus air ini, di sini saya akan menjelaskan kembali nih proses siklus air secara ringkas. Siklus air adalah proses perputaran air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi secara berulang. Nah, di sini saya ilustrasikan siklus air di bumi dari proses penguapan dari air, proses penguapan dari tumbuhan, terus membentuk awan-awan, dalam proses kondensasi menuju ke adveksi, terus menuju ke presipitasi, dan awan tersebut menurunkan air hujan. Air hujan tersebut akan menuju ke samudra atau perairan lainnya, terus juga bisa diserap oleh tanah secara infiltrasi, dan lambat laun air tanah tersebut akan menuju ke perairan seperti sungai, danau, samudra, dan lainnya. Dapat digambarkan juga secara diagram nih proses siklus air. Siklus air ini dapat terjadi dalam tahap pertama, yaitu evaporasi, transpirasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, infiltrasi, runoff. Akan dilakukan secara berulang nih siklus air di bumi ini. Dan pada proses infiltrasi juga runoff, air akan menguap kembali dengan mengulangi siklus air tersebut. Akan terus berulang. Pada proses siklus air, jumlah air di bumi tetap. Hanya saja tempat dan wujudnya yang mengalami perubahan. Nah, kalian dapat memahami dan mengertikan adapun gambaran dari proses siklus air yang saya jelaskan ini. Selanjutnya, kita menuju pada dampak siklus air pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Siapa di sini yang tahu dampak dari siklus air pada peristiwa di bumi ini? Baik, bagus. Pertama, menyebabkan banjir. Jika volume air terlalu besar dan mengakibatkan longsor. Di sini saya mengilustrasikan bagaimana terjadinya banjir juga longsor. Banyak sekali dampak negatif yang terjadi baik dari alamnya maupun makhluk hidupnya. Yang kedua, dampak bagi kelangsungan makhluk hidup seperti tumbuhan memanfaatkan air dalam proses fotosintesis. Air sangat berperan penting pada proses pertumbuhan sebagai bahan dasar atau bahan pokok dalam proses pertumbuhan untuk mempertahankan hidup setiap tumbuhan. Tidak hanya dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya, tetapi oleh manusia juga air sangat dimanfaatkan dan sangat dibutuhkan, khususnya untuk minum, mencuci, dan mandi. Banyak sekali manfaat air untuk kehidupan sehari-hari manusia. Baik, kita sudah menyelesaikan dan membahas proses siklus air dan dampaknya pada kelangsungan makhluk hidup. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Baik,
Siklus air adalah proses perputaran air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi secara berulang. Kalian juga dapat memahami juga ada gambaran nih untuk proses siklus ini. Siklus air ini kan dari yang tadi saya ilustrasikan, dari tahap evaporasi, transpirasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, turunnya hujan, infiltrasi, penyerapan air oleh tanah, juga runoff nih. Nah, siklus ini akan terjadi secara berulang dan akan dimanfaatkan juga oleh manusia, baik cara di kehidupan sehari-hari ya, khususnya minum, mencuci, dan lain sebagainya. Siklus air ini juga dapat berdampak negatif nih untuk alam kita, contohnya longsor, banjir, dan akan mengakibatkan banyak sekali bencana khususnya. Baik, terima kasih untuk anak-anak sekalian telah mendengarkan juga memahami nih proses siklus air pada pelajaran kali ini. Baik, saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak, baik dalam penyampaian materi dan materi yang saya sampaikan. Semoga kalian sehat selalu ya anak-anak. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.